Assalamualaikum adik-adik yang smart. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar ragam pola bilangan. Ragam pola bilangan merupakan materi matematika kelas 8 di semester 1 dan ada di bab pola bilangan. Pada part 1 ini, ragam pola bilangan yang akan dibahas adalah yang pertama, pola bilangan persegi, yang kedua, pola bilangan persegi panjang, dan yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Tapi kita harus tahu dulu nih adik-adik, sama yang dimaksud dengan pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Dan setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Adik, kakak akan memberikan sebuah contoh pola bilangan dari peristiwa di sekitar kita. Coba adik-adik bayangkan pertumbuhan sebuah pohon. Nah, bayangkan bahwa pohon tersebut pada awalnya tumbuh dari satu batang pokok, lalu bercabang berupa dahan. Dan pada masing-masing dahan tersebut tumbuh ranting. Demikian seterusnya sampai membentuk gugusan-gugusan ranting yang semakin besar ukurannya. Kemudian, apabila pada setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan, dapatkah kalian menentukan banyak dahan dan ranting yang akan tumbuh pada pohon tersebut setelah 1 tahun? Jika diilustrasikan ke dalam bentuk gambar, maka akan tampak seperti berikut. Pada awalnya pohon tersebut tumbuh dari satu batang pokok. Kemudian, setelah 1 bulan, tumbuh 2 ranting pada batang pokok tersebut, seperti ini. Kemudian, pada bulan kedua, tumbuh lagi 2 ranting di setiap dahan, seperti ini. Dan selanjutnya juga, pada bulan ketiga, tumbuh 2 ranting di setiap dahan seperti ini. Dan begitu seterusnya. Jadi, banyak batang, dahan, dan ranting pada awalnya adalah 1. Kemudian pada bulan ke-1, totalnya menjadi 3 dahan. Pada bulan kedua menjadi 7 dahan. Pada bulan ketiga, totalnya menjadi 15 dahan, dan seterusnya. Di sini, rangkaian bilangan yang menyatakan banyak batang, dahan, dan ranting membentuk pola bilangan 1, 3, 7, 15, dan seterusnya. Ini diperoleh dengan menggunakan aturan tertentu dalam pembentukannya, yaitu ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8, dan ditambah seterusnya. Coba dilihat polanya ya. Dari 1 ke 3, kan di situ 1 ke 3 berarti bertambah 2. Dari 3 ke 7 berarti bertambah 4. 7 ke 15 berarti bertambah 8. Coba dilihat pola penjumlahannya ya. 2 ke 4 itu berarti 2 kali lipatnya ya. 4 ke 8 juga 2 kali lipatan, berarti kali 2 kali 2. Nah, berarti pola selanjutnya itu berapa setelah ditambah 8? Berarti bertambah, berarti kali 2 dulu ya. 8 kali 2 hasilnya 16. Berarti di sini nanti plus 16. Nah, jadi setelah dahannya itu totalnya 15 dahan, bulan selanjutnya berarti 15 tambah 16 sama dengan 31. Jadi pada bulan keempat menjadi 31 dahan, dan seterusnya. Oke, kita hapus dulu ya. Tadi sudah kakak sampaikan kalau setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Sini di pola 1, 3, 7, 15, dan seterusnya, suku-sukunya adalah si 1, si 3, si 7, si 15, dan seterusnya. Angka 1 ini merupakan suku pertama, angka 3-nya suku keduanya, 7 suku ketiga, 15 suku keempat, dan yang tadi yang telah kita cari pada bulan keempat kan 31 ya. Nah, 31 itu merupakan suku kelimanya dari pola bilangan ini. Oke adik-adik, itu dia perkenalan dengan pola bilangan yang diambil dari contoh di sekitar kita. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh 1. Gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Pada gambar tersebut terdapat 3 suku bilangan ya adik-adik.
Ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Perintah soalnya adalah yang A, gambarlah satu suku berikutnya untuk pola bilangan di atas. Kemudian yang B, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Kemudian, tentukan aturan pembentukannya. Oke, kita jawab yang A. Suku berikutnya adalah, jadi suku keempatnya itu kayak gimana? Coba adik-adik jawab di dalam pikiran kalian seperti apa gambar suku keempatnya. Sudah kebayang? Nah, kalau sudah, jawaban yang tepat adalah seperti ini adik-adik. Lanjut ke yang B. Yang B adalah, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api. Jadi adik-adik hitung suku pertamanya ada berapa korek api, yang kedua ada berapa, yang ketiga dan yang keempat juga ada berapa. Sudah dihitung? Kalau sudah, jawabannya ini dia. Yang pertama ada 6 batang korek api, yang kedua 11, yang ketiga 16, yang keempat ada 21. Maka pola bilangannya adalah 6, 11, 16, dan 21. Kemudian dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Nah, aturan pembukaan polanya dari 6 ke 11 itu bertambah 5. Jadi 11 itu diperoleh dari 6 tambah 5. Kemudian 11 ke 16 juga sama, bertambah 5. Atau 16 diperoleh dari 11 tambah 5. Maka untuk menentukan suku keempat juga sama, yaitu ditambah 5. 16 tambah 5 sama dengan 21. Coba menurut adik-adik, setelah angka 21 berarti angka berapa? Suku selanjutnya 26, benar banget, karena 21 ditambah 5 hasilnya sama dengan 20. Nah, ini adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya ya. Tambahkan 5 untuk suku berikutnya, itu dia aturannya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini dia contoh yang kedua. Tulislah aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian, tuliskan dua suku berikutnya. Yang A, polanya adalah 6, 13, 20, 27, dan seterusnya. Kemudian yang B, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Jadi adik-adik, simbol dari 3 titik itu menunjukkan masih banyak lagi bilangan-bilangan selanjutnya ya. Jadi tidak putus di 27, tapi masih ada lagi. Adik-adik, kita jawab dulu soal nomor A. Yang A kita cari tahu dulu polanya kayak gimana. Nah, di sini 6 ke 13 itu bertambah 7 ya. Jadi 13 ini diperoleh dari 6 ditambah 7. Kemudian 13 ke 20 juga sama bertambah 7. Jadi 20 itu diperoleh dari 13 tambah 7. Kemudian 20 ke 27 juga bertambah 7. Maka aturan pembentukan pola bilangan ini adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Nah, karena kita sudah tahu aturan pembentukannya, maka kita bisa menentukan dua suku berikutnya dengan cara ditambah 7 dengan suku sebelumnya. Jadi, setelah angka 27 adalah tambahkan 7 ya. Tinggal ditambah 7. 27 tambah 7 hasilnya 34. Kemudian setelah angka 34, suku selanjutnya berapa? Berarti kita tambah 7 ya, si 34-nya. 34 tambah 7 sama dengan 41. Nah, jadi 34 dan 41 adalah dua suku selanjutnya setelah angka 27. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Nah, aturan pembentukannya tadi tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Kemudian dua suku berikutnya adalah 34 dan 41. Oke adik-adik, lanjut ke pembahasan yang B. Nah, yang B aturan pembentukannya adalah 1 ke 3 itu bertambah 2, 3 ke 6 berarti bertambah 3, 6 ke 10 bertambah 4. Nah, maka aturan pembentukannya adalah tambahkan bilangan asli berurutan dimulai dari 2 untuk suku berikutnya. Jadi, dua suku berikutnya setelah angka 10 itu adalah kita tambahkan dengan bilangan asli berurutan setelah angka 4. Berarti tambah 5 ya di sini. 10 tambah 5 berapa?
15. Kemudian satu suku berikutnya lagi setelah angka 15. Berarti polanya ditambah 6. Benar banget. 15 tambah 6 hasilnya adalah 21. Jadi dua suku selanjutnya setelah angka 10 adalah 15 dan 21. Oke, itu dia jawaban yang B. Kita hapus dulu. Nah, ini dia pembahasan lengkapnya. Aturan pembentukannya tadi, tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Kemudian dua suku berikutnya adalah 15 dan 21. Oke adik-adik, lanjut ke soal latihan. Nah, ini dia soal latihannya, ada 2 soal. Silahkan adik-adik skip dulu videonya. Silahkan ditulis ya soal-soalnya, kemudian dikerjakan. Kalau sudah mengerjakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, 3, 2, 1, lanjut. Nah, ini dia materi selanjutnya adalah tentang pola bilangan persegi. Susunan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya itu disebut dengan pola bilangan persegi. Nah, pasti adik-adik sudah tahu dong, dengan melihat gambar saja sudah ketahuan kenapa pola bilangannya itu disebut pola bilangan persegi. Ya karena memang merepresentasikan bentuk persegi dan merupakan pola bilangan kuadrat. Kenapa? Coba kakak punya pertanyaan, 1 kuadrat berapa? 1 kan jawabannya. Kemudian 2 kuadrat berapa? 4. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat 16, dan seterusnya ya. Maka 1, 4, 9, 16, 25 itu disebut dengan pola bilangan kuadrat juga ya. Kemudian suku-suku pada pola bilangan persegi sering dilambangkan dengan PN. PN itu simbol dari suku ke N ya keterangannya. Kemudian N itu menyatakan banyak bilangan atau banyak suku. Nah, di sini angka 1 merupakan suku pertama atau dilambangkan dengan P1. Kemudian 4 merupakan suku kedua atau dilambangkan dengan P2, dan 9 merupakan suku ketiga atau P3, dan seterusnya ada P4, ada P5, dan seterusnya atau ada PN, suku ke N. Kemudian rumus untuk mencari suku atau pola ke N pada pola bilangan persegi adalah PN sama dengan N dikali N sama dengan N kuadrat. Tadi keterangannya adalah PN adalah suku ke N-nya, kemudian N itu menyatakan banyak bilangan atau banyak suku. Nah, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Oke, lanjut. Di sini ada 2 contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-30 dengan menggunakan rumus. Oke, kita jawab. Di sini rumus suku ke N pada pola bilangan persegi adalah PN sama dengan N kuadrat. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah suku ke-30, maka N-nya itu kan tadi menyatakan banyaknya bilangan atau banyaknya suku. Maka kita ganti sama dengan 30. Jadi, P30 atau suku ke-30 sama dengan 30 kuadrat. Sama dengan 30 kali 30 sama dengan 900. Jadi 30 kuadrat itu bukan 30 dikali 2, tapi 30 dikali 30. Hasilnya 900. Soal yang kedua, jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 196, tentukan banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Nah, jadi adik-adik, yang diketahui dalam soal kedua ini adalah suku ke N-nya, bukan nilai ke N-nya ya. Nah, maka 196 itu merupakan nilai PN. Dan yang ditanyakan adalah nilai N atau banyak bilangan ya. Oke, kita gunakan rumus suku ke N, yaitu untuk pola bilangan persegi ya. PN sama dengan N kuadrat. Kita masukkan yang diketahuinya yaitu 196. Kita ganti PN dengan 196 sama dengan N kuadrat. Kemudian kita ubah dulu posisinya biar enak ya. Yang tadinya 196 sama dengan N kuadrat, kita ubah posisinya jadi N kuadrat sama dengan 196. Itu boleh aja ya, sama aja. Nah, kemudian karena di situ kuadrat N-nya, maka kita
akarkan untuk mencari N. Jadi N sama dengan akar dari 196. 196 itu merupakan 14 kali 14. Jadi akar dari 196 itu sama dengan 14. Nah, jadi si 196 itu merupakan suku ke-14 adik-adik ya. Jadi jawabannya itu dia. Banyak bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut adalah 14. Selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, di sini pola bilangan persegi panjang susunan bilangannya adalah 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Kemudian, suku-suku pada pola bilangan persegi panjang sering dilambangkan dengan Rn. Jadi Rn ini adalah simbol dari suku ke N untuk pola bilangan persegi panjang. Dan angka 2 adalah suku pertama, maka simbolnya R1. 6 adalah suku kedua, simbolnya R2. 12 adalah suku ketiga, simbolnya R3, dan seterusnya. Kalian bisa mencari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku-suku lainnya dengan menggunakan rumus pola bilangan persegi panjang, yaitu untuk mencari suku atau pola ke N-nya adalah Rn sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Nah, kita ke contoh soal ya adik-adik. Ini dia contoh soalnya. Pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-23 dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya tadi adalah Rn sama dengan N dikali dalam kurung N plus 1. Maka untuk mencari suku ke-23, kita tinggal mengganti nilai N dengan 23. Karena N itu simbol dari banyaknya suku atau banyaknya pola ya. Banyaknya bilangan maksudnya ya, bukan banyaknya pola. Jadi suku ke-23 atau R23 sama dengan 23 dikali dalam kurung 23 ditambah 1. Untuk operasi aljabar, dahulukan yang ada di dalam kurung adik-adik. Jadi diperoleh 23 kali 24 sama dengan 552. Oke, itu dia pembahasan pola bilangan persegi panjang. Kita lanjut ke pola bilangan segitiga. Nah, susunan bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Itu disebut pola bilangan segitiga. Suku-suku pada pola bilangan segitiga dilambangkan dengan Tn. Jadi, suku pertama disimbolkan dengan T1, suku kedua T2, suku ketiga T3, dan seterusnya. Nah, kalian bisa mencari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku-suku lainnya dengan rumus ini. Suku atau pola ke N pada pola bilangan segitiga adalah Tn sama dengan setengah dikali N dikali dalam kurung N plus 1. Ini rumus untuk suku atau pola ke N bilangan segitiga. Rumusnya mirip sama yang persegi panjang ya. Cuman bedanya kalau pola segitiga mah dikali setengah lagi ya. Kita ke contoh soal. Tentukan suku atau pola ke-12 pada pola bilangan segitiga dengan menggunakan rumus. Oke, kita gunakan suku ke N pada pola bilangan segitiga. Rumusnya Tn sama dengan setengah dikali N dikali dalam kurung N plus 1. Nah, untuk mencari suku ke-12, maka yang dicari adalah T12. Nah, kita ganti nilai N-nya dengan 12, karena N itu melambangkan banyaknya suku atau banyaknya bilangan. Jadi, tinggal kita ganti N-nya dengan 12. Maka diperoleh suku ke-12 atau T12 sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 ditambah 1. Untuk operasi aljabar, tadi ingat, dahulukan yang di dalam kurung, maka diperoleh setengah kali 12 dikali 13 sama dengan 6 dikali 13. 6 itu diperoleh dari setengah dikali 12, dan hasil 6 kali 13 adalah 78. Jadi suku ke-12 dari pola bilangan segitiga adalah 78 adik-adik. Nah, itu dia pembahasan ragam pola bilangan pada part 1 ini. Terima kasih sudah menonton adik-adik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik.
Jangan lupa dukung channel kakak dengan cara like, comment, and subscribe. Boleh juga di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.